Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Budi Rahmanto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Nanggulan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 yang telah saya buat. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum saya mempelajari tentang modul 1.1 ini yang berisikan tentang refleksi pendidikan nasional yang intinya menjabarkan tentang pendidikan KHD, pikiran saya itu langsung kembali flashback ke waktu saya SD dulu. Jadi sewaktu saya SD dulu itu kan banyak sekali ada tulisan ing ngarsa Tulodo, ing Martyo Maunkarso Tuturi Handayani. Saya sangat familiar dengan itu. Saya hanya tahu saja tentang Ki Hajar Dewantoro, ungkapan tersebut itu saya hanya tahu, tapi belum mendalami secara berlebih. Karena di sekolah saya mengampu BK ya. Sebelum saya mendalami ini, itu lebih cenderung ke murid itu cuma sebagai objek saja. BK itu sebagai polisi sekolah, tukang marah-marah. Dan mungkin dari segi pembelajaran atau pelayanan, kalau di klasikal itu teacher center, saya pada waktu itu memiliki suatu kepercayaan bahwa murid yang pinter itu yang nilainya bagus, dan dia itu harus mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi jika ada sesuatu yang dikatakan guru, dia harus mengerjakan. Dan mungkin beberapa model pembelajaran itu masih dominan menggunakan ceramah, memberikan contoh soal, kemudian memberikan latihan pendalaman materi. Siswa itu dituntut untuk mengikuti semua arahan. Nanti jika murid tidak mengikuti arahan, nanti dihukum. Mendapatkan sanksi dan yang disetrap. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodratnya. Jadi kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan, kebahagiaan yang tinggi, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu menuntun hidupnya, memperbaiki lakunya, bukan hanya dasarnya saja. Karena pembelajaran itu kan tidak hanya kognitifnya saja. Ya, aspeknya ada macam-macam. Ada sosial, spiritual, budaya, kognitif, psikomotor, afektif. Setiap diri siswa itu ada suatu ciri yang orang lain berbeda. Kebutuhan belajar pun masing-masing, ya, tidak terus sama antara satu dan yang lain tidak sama. Murid dulu itu mungkin lain dengan murid sekarang. Murid sekarang itu kan generasinya sudah beda, bukan generasi saya atau generasi kita yang sebaya. Kalau waktu dulu kan guru itu hanya sebagai satu-satunya sumber belajar. Kalau dulu itu mengerjakan ada soal tidak tahu, ditanya kenapa, karena belum diajar oleh Pak Guru atau Bu Guru. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut. Dan saya menyadari bahwa mungkin yang saya lakukan selama ini ya kurang tepat. Seharusnya itu saya melakukan pelayanan dalam BK itu secara menyeluruh, bukan hanya mengejar nilainya jelek dihukum, dimarah-marah dan lain sebagainya. Setelah mempelajari modul 1.1 ini mungkin bisa merubah mindset kita. Siswa menjadi subjek pembelajaran atau layanan. Siswa itu dapat berpendapat, divergen maupun konvergen. Siswa bebas berekspresi, berkreasi, dan guru harus menjadi fasilitator, harus mempelajari karakter siswa. Guru harus memberikan pembelajaran atau layanan yang interaktif sesuai kodratnya, memberikan yang berpusat pada siswa, dan harus menyadari bahwa setiap siswa itu memiliki pribadi masing-masing yang unik,
bakat mereka itu lain-lain, karakternya berbeda, dan saya harus mengenali keunikan tersebut sebelum saya memulai klasikal atau dan yang lain. Dan saya juga harus menerapkan pembelajaran yang interaktif, dua arah, tidak hanya satu arah. Kalau zaman dulu itu kan kelas itu harus diem. Kalau kelas itu diem berarti sukses mengajar. Kalau teknologi zaman sekarang itu kan bisa melibatkan murid sebagai proses tersebut. Dan pembelajaran tidak menuntut tapi menuntun, karena tugas guru itu menurut filosofi yang saya dapat itu memberikan tuntunan, arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik dan perkataan maupun dalam hal yang lain. Karena guru yang baik itu yang bisa ngemong murid agar mereka merasa nyaman, senang bersekolah. Karena guru yang baik itu adalah guru yang dihormati, bukan yang ditakuti menurut saya. Kita tuntun, kita kembangkan agar mereka dapat bisa menjadi seorang yang mereka cita-citakan. Mungkin itu saja ya. Dari semua yang telah dipaparkan tadi, memiliki kesimpulan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tentu saja berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, dan pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana keadaan alam pendidikan disesuaikan dengan kondisi alam dan unsur budaya sekitar. Kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa sesuai dengan kemampuannya, karena siswa memiliki pribadi yang unik dan beragam. Kita tidak boleh memaksakan kehendak, karena pembelajaran harus berpusat pada murid. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.